Bayangkan jika Anda memutar sebuah batang logam, lalu melepaskannya. Bukannya langsung berhenti, batang itu justru berosilasi, berputar bolak-balik seperti pegas tak kasat mata. Tapi ini bukan sihir. Ini adalah getaran torsi. Getaran ini tidak tampak seperti gelombang atau gerak naik turun, melainkan tersembunyi dalam putaran kecil. Dan untuk memahaminya, kita butuh tiga hal penting: modulus geser, geometri batang, dan satu buah cakram pemalas. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana sistem rotasi bisa bergetar, menyusun model matematisnya, dan menyelesaikan contoh soal nyata untuk menghitung frekuensi alami torsi. Waktunya memutar batang dan memutar logika teknik. Apa jadinya jika batang logam dipelintir, lalu dilepaskan? Alih-alih diam, ia mulai berputar bolak-balik. Inilah yang disebut getaran torsi, versi rotasi dari getaran pegas. Sistem ini terdiri dari batang silinder yang dijepit di satu ujung, dan cakram yang bisa berosilasi secara rotasi di ujung lainnya. Geraknya diukur dengan sudut rotasi theta terhadap waktu, terhadap posisi seimbang. Yang penting untuk dipahami, G adalah modulus geser bahan. Menunjukkan seberapa sulit batang dipuntir, JP adalah momen inersia polar batang. Bergantung pada diameter, J adalah momen inersia cakram, dan hanya itu yang dihitung. Massa batang diabaikan. Singkatnya, ini adalah versi memutar dari sistem massa pegas. Tapi alih-alih melompat-lompat, sistem ini berputar. Dan ternyata sama kompleksnya. Jika batang bisa bergetar karena diputar, pertanyaannya adalah, seberapa kuat batang itu melawan puntiran? Jawabannya terletak dalam rumus kekakuan torsi. K sama dengan G kali JP, dibagi L. Rumus ini menyatukan tiga hal penting. G, modulus geser, sifat material terhadap gaya puntir. JP, momen inersia polar, bergantung pada bentuk penampang batang. L, panjang batang. Makin panjang, makin mudah diputar. Dengan rumus ini, kita bisa memprediksi seberapa besar gaya pemulih rotasi yang muncul saat batang dipelintir. Dalam sistem satu derajat kebebasan torsi, rumus ini adalah senjata utama, dan langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam contoh nyata. Kayak, coba bayangkan sebuah batang silinder yang menjulur secara horizontal dari tembok. Di ujungnya, sebuah cakram bebas berputar ke kiri dan ke kanan. Inilah gambaran sistem getaran torsi dalam dunia nyata. Di sisi kiri, batang dijepit kaku, tidak bisa bergerak. Di sisi kanan, terdapat cakram dengan radius R dan momen inersia J. Geraknya ditunjukkan oleh theta terhadap waktu, sudut putaran terhadap posisi awal. Ketika cakram berputar, batang ikut memuntir. Dan secara ajaib, batang menghasilkan torsi pemulih. Gaya puntir yang mendorong sistem kembali ke posisi nol. Visual ini menunjukkan model mekanik sederhana untuk torsi bebas tanpa redaman. Sederhana tapi cukup kuat untuk memprediksi bagaimana sesuatu bergetar dalam rotasi. Saatnya menguji teori dengan angka nyata. Bayangkan ini, sebuah batang baja sepanjang 1 meter dengan diameter 5 cm dan di ujungnya terpasang sebuah cakram dengan momen inersia 0,5 kg meter kuadrat. Pertanyaannya adalah, jika sistem ini diputar lalu dilepaskan, berapa frekuensi alami getarannya? Dalam radian per detik omega n dan dalam hertz EFN. Dengan data berikut, G sama dengan 8 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. J sama dengan 0,5 kg meter kuadrat. D sama dengan 5 cm. L sama dengan 1 meter. Kita akan hitung langkah demi langkah. Dimulai dari geometri batang, lalu masuk ke inti getaran rotasi. Untuk memahami bagaimana sistem ini berosilasi, kita mulai dari persamaan geraknya. Dengan kekakuan torsi, K sama dengan G kali JP dibagi L,
dan momen inersia cakram sebesar J, kita bisa susun model matematis sistemnya. J dikali theta 2 titik terhadap waktu, ditambah K dikali theta terhadap waktu sama dengan 0. Yang berarti theta 2 titik terhadap waktu ditambah K dibagi J dikali theta terhadap waktu sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari getaran harmonik. Dan dari sini kita dapatkan frekuensi alami. Omega n sama dengan akar dari K dibagi J, atau sama dengan akar dari G kali JP dibagi L kali J. Dengan satu rumus ini, kita bisa menghitung seberapa cepat sistem berputar bolak-balik secara alami. Langkah selanjutnya, kita hitung nilai JP, si penentu utama dari bentuk batang. Sekarang, mari kita hitung momen inersia polar dari batang, yaitu JP. Nilainya bergantung pada diameter penampang dan dihitung dengan rumus. JP sama dengan pi kali D pangkat 4 dibagi 32, dengan D sama dengan 0,05 meter. JP sama dengan pi kali 0,05 pangkat 4 dibagi 32, atau sama dengan pi kali 6,2. 5 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 32. Hasilnya, JP kurang lebih 6,136 kali 10 pangkat minus 8 meter pangkat 4. Nilainya memang kecil, tapi jangan tertipu. Dalam getaran torsi, angka kecil seperti ini bisa menghasilkan efek besar, terutama saat dikalikan dengan modulus geser yang sangat tinggi. Saatnya menyatukan semuanya dan menghitung frekuensi alami dari sistem ini. Kita mulai dengan menghitung kuadrat frekuensinya. Omega n kuadrat sama dengan G kali JP, dibagi L kali J. Nilainya 8 kali 10 pangkat 10 dikali 6,136 kali 10 pangkat minus 8, dibagi 1 dikali 0,5. Hasilnya adalah 9.817,6. Lalu kita ambil akarnya. Omega n sama dengan akar dari 9.817,6, yaitu 313,3 radian per detik. Kemudian kita konversi ke satuan Hertz. Fn sama dengan 313,3 dibagi 2pi, yang kira-kira sama dengan 49,9 Hz. Artinya, sistem ini bergetar hampir 50 kali per detik, sangat cepat. Dan itu terjadi karena kombinasi dari modulus geser yang besar dan geometri batang yang kecil tapi sangat efektif. Hanya dengan sedikit putaran awal, sistem ini bisa berosilasi, seperti piranti mekanik ultra presisi. Jadi, kita sudah memutar batang, menghitung frekuensinya, dan melihat bagaimana torsi bisa membangkitkan osilasi yang luar biasa cepat. Tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan sistem pegas lain yang bentuknya tidak seperti batang? Misalnya, pegas spiral dalam pulpen atau daun lentur pada suspensi kendaraan. Di video 3, kita akan menjelajahi dunia pegas non-linier, seperti pegas helix, melingkar seperti spiral, pegas daun, tipis, lentur, tapi kuat. Dan yang paling menarik, kita akan melihat bagaimana bentuk geometri yang unik bisa mengubah seluruh karakteristik getaran. Yuk lanjut ke video 3, pegas helix, pegas daun, dan wing. Karena ternyata bentuk juga bisa menentukan getaran.